Shalom Bapak Ibu. Sharing sekarang sharing kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi PLK langsung mulai ya. Nah, untuk sharing saya hari ini saya namakan Heart Transformation. Nah, tema sebenarnya saya cukup bingung sih untuk membawa sharing apa untuk ibadah umum, karena ya saya belum pernah mengalaminya juga, mungkin punya keluarga dan lain-lain. Tapi ketika saya ketemu teman saya di minggu ini, terus kami cerita. Terus teman saya bilang, sharing, dia cerita gini, lu tau gak sih si A, teman kita loh, teman kita, iya kenapa? Saya tanya kan. Terus dia bilang gini, dia sekarang gak percaya adanya Tuhan Yesus, tapi dia percaya Allah itu kasih. Nah, di orang ini saya memiliki kesempatan untuk dekat dengan orang ini yang gak percaya lagi Tuhan Yesus sebelum sekarang. Jadi dulu saya dekat banget sama orang ini. Saya tahu dia pernah ajak saya menara doa. Jadi doa panjang. Saya bilang ngapain doa panjang? Terus dia suruh renungan. Halo? Dia suruh renungan sejak jam 5 pagi. Kita bahas jam 5 pagi. Pokoknya dulu ini orang kalau bisa dilihat bakal jadi pelayan Tuhan lah. Dapat firman, dia juga pernah diminta untuk sharing di beberapa gereja anak-anak muda. Saya waktu itu dikasih tahu, bener dia udah nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Dia percaya Tuhan kasih, tapi dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu Allah, saya bingung dong, wah, kenapa nih orang? Karena dulu orang ini luar biasa banget melayani Tuhan. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk kali ini saya bahas tentang Heart Transformation, di mana untuk mengetahui tentang Tuhan Yesus kita perlu punya hati seperti Dia. Next saya. Nah, saya udah bahas tentang dua macam bahasa. Saya tentang dua macam bahasa. Saya bacakan di Matius 7:24-27. Ayat ini berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya ingin membahas tentang dua macam dasar ini, di mana dua dasar ini mengalami hal yang sama. Yang pertama adalah turunlah hujan. Bapak Ibu, di Kristenan hujan itu bicara soal apa? Berkat. Oke? Jadi ketika berkat datang, terus dan datanglah banjir bicara soal apa? Banjir, hujan yang lama, jadi berkat yang berlimpah. Oke? Dan lalu angin melanda rumah itu. Angin melanda rumah itu bicara soal masalah. Oke, dua hal ini mengalami hal yang sama. Dua dosa ini mengalami hal yang sama. Dari ini sebenarnya saya belajar juga. Ternyata bukan masalah aja bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Ternyata berkat juga bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Bisa menghancurkan dasar yang kita bangun. Nah, dari dua hal dasar ini saya bisa mengatakan bahwa dua dasar ini adalah who dan how. Oke, bagaimana dan siapa? Maksudnya apa? Nah, dulu anak ini dan karena saya waktu itu juga gerejanya, kita diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin. Oh, satu, A, B, harus berani, harus tahu rasa takut, B, C, D, E, F, itu jelas. Oke. Nah, tapi kalau kita belajar how, kita bisa capek Bapak Ibu. Kita selalu ngaku berbagi. Misalnya Tuhan suruh kita berbagi walaupun di tengah kesulitan kita berbagi. Tapi kita merasa, Tuhan suruh aku berbagi, lama-lama kita bisa capek. Nah, saya tanya ke anak-anak muda di youth untuk who dan how. Menurut kalian yang lebih mudah mana? Dan mereka jawab adalah how. Kenapa? Aku lebih suka kalau kamu kasih tahu cara dekat Tuhan, doa. Cara dekat Tuhan, baca firman. Daripada kamu harus mengenal itu siapa itu kita harus mengenal. Kalau how itu kita tahu langkah-langkahnya gini. Oke Bapak Ibu, dan anak-anak kita gini, susah untuk mengenal orang. Dimana kalau mengenal kita harus jadi pertama waktu, kedua kita harus jadi uang. Yang ketiga kita harus dengerin curhatan dia misalnya. Nah,
Saya dari kayak tadi saya belajar bahwa ada dua macam dasar itu. Di mana dasar pertama dia adalah who, dia bangun di atas batu. Di mana ketika berkat datang, terus batu juga datang, dia tetap fokus dengan Tuhan Yesus. Dia nggak goyah, Bapak Ibu. Tapi yang fokus kedua adalah dia malah hari sama. Mungkin dia juga dengan Tuhan, dia gereja, dia bangun rumahnya juga. Tapi dia membangun dengan tahu bagaimana. Ketika dia udah kasih terbaik, tapi berkat gak turun. Tuhan, kata Tuhan kalau mau berkat harus puasa, harus ABC. Saya udah lakuin, kok saya nggak berkat, kok saya nggak ada berkat Tuhan. Akhirnya dia kecewa, akhirnya rubula kepercayaannya, Bapak Ibu. Nah dari ayat tadi saya menyampaikan bahwa Tuhan itu seorang pribadi, Bapak Ibu. Kita sudah sering dengar dari dari Om Bagus, di mana kita mau hubungan sama Tuhan, kita harus beri waktu untuk konseler, untuk doa pagi. Itu apa Bapak Ibu? Kan untuk membangun hubungan kita perlu waktu. Tapi untuk tahu bagaimana kita tidak akan Google. Oh bagaimana kita berdoa? Jadi kayak tahu tuh masuk dalam ruangan, di tangan, ke mata. Tapi kita nggak tahu, kita nggak mengenal. Karena di ayat 2 Timotius 3:7 berkata bahwa ini akhir zaman pada zaman yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal. Jadi orang-orang itu suka banget diajar. Dia paling gak suka mengenal. Misalnya bilang, Tuhan mau ngasih kamu. Iya, terus kamu harus ngapain? Mereka bingung. Mereka suka Tuhan mau ngasih kamu, jadi kamu harus A, B, C, D, E, F, G. Dan bahkan anak muda zaman sekarang, dia lebih suka dituntun. Jadi misalnya ke gereja yang anak muda banyak, pasti mereka akan bilang, oh cara mengatur uang, A, B, C, D, E, F, G. Mereka lupa esensinya bahwa Tuhan adalah seorang pribadi, Bapak Ibu. Nah, ini bukan saja ngomong, ternyata Rasul Paulus juga pernah ngomong di Roma 7:14-25. Ini agak panjang, saya bacain aja. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual oleh kuasa dosa, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak yang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang akan aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Maksudnya apa, Saudara? Di sini Paulus tahu. Dia tahu hukum Taurat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia merasa tubuhnya nggak bisa lakuin. Terlalu berat mungkin. Dia bilang sendiri bahwa dia tahu hukum Allah, tapi Allah nggak bisa melakukannya. Nah di sini kata bahwa hanya karena kita tahu kebenaran tidak membuat kita mau melakukan kebenaran, Bapak Ibu. Contoh simpelnya adalah zaman sekarang banyak peneliti, dokter-dokter dan peneliti nih. Ada yang kolesterol, Bapak Ibu sini. Nah, peneliti dokter udah tahu ya kalau kita kolesterol nggak boleh makan A, B, C, D, E, F, G. Siapa di sini yang siapa di sini menjauhi makanan yang berkolesterol? Padahal dia kolesterol. Nah, kita tahu, ya Bapak Ibu, kita tahu kebenaran. Kita tahu kalau kita sakit kita nggak boleh A, B, C, tapi kita nggak mau berbuat seperti itu. Begitu kan Tuhan bilang, aku ini mengasihimu, kuasamu luar biasa, kuasamu luar biasa dalam kamu. Tapi kadang kita nggak mau, kita cuma mau tahu aja, kita nggak mau melakukannya, Bapak Ibu. Oke, next Sarah.
dan tak. Nah, di sini bisa dibilang bahwa kehendak Tuhan, kalau kita berperilaku, hukum Taurat itu kayak kehendak Tuhan beda banget sama kehendak aku. Tuhan suruh aku berbagi, tapi aku nggak bisa berbagi. Tuhan suruh aku mengasihi, ya aku mengasihi, tapi aku nggak melihat apa-apa ya. Jadi maunya apa nih Tuhan? Iya Bapak Ibu. Dan next ya tadi hukum yang bagaimana? Ternyata untuk kita mengetahui kehendak Tuhan dan kehendak kita adalah kita mengenal kebenaran, buat kita mau melakukan kebenaran. Ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya di sini adalah kenapa saya mau bahas tentang perubahan hati. Karena untuk mengenal, karena untuk kita berubah, kita harus mengenal orang secara benar. Kalau kita berbuat bagaimana, malah akan membuat diri kita capek sendiri. Kita punya waktu di mana kita ngelakuin A, B, C, akhirnya kita capek. Dan itu yang saya rasakan ketika dulu saya pelayanan awal-awal, di mana ada doa dari Rabu Kamis berapa hari, 3 hari mungkin di hari kerja, 1 minggu di gereja lagi. Awalnya semangat, tapi lama-lama capek Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tahu kebenaran, tapi kita cuma mau ngelakuin aja. Kita nggak mau mencoba mengenal, kita nggak mau mencoba merasakan. Nah, karena perubahan datang dari dalam dan bukan dari luar. Dan ini bukan saya yang bilang, ini di Lukas 6:45 bilang gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari kebenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari kebenaran hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari dalam hati. Ya Bapak Ibu. Jadi saya berbicara soal untuk kadang kita ngerasa bahwa hidup yang kita alami ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita merasa capek, kita merasa mungkin udah ngelakuin yang terbaik, tapi kita nggak dapat apa-apa. Tapi Kristen itu bukan bicara soal itu Bapak Ibu. Next bicara. Karena ininya Kristen itu bicara soal, jadi agama berbicara soal kebiasaan yang berubah, kebiasaan baik. Jadi semua agama saya percaya mengajar hal yang baik, tapi kekristenan bicara soal perubahan hati. Karena perubahan dari perilaku itu adalah natural, tapi perubahan dari hati adalah supranatural. Ini yang terjadi di perjanjian lama, kalau kita baca terjadi pada Musa. Ketika Musa disuruh Tuhan Yesus untuk bebasin bangsanya dari Mesir, Musa bilang apa? Tuhan, aku paling kecil dari bangsa aku nggak bisa apa-apa. Kakakku aja Harun. Tapi Tuhan apa? Tuhan mau ubah hatinya. Tuhan mau ingetin dia kalau dia itu luar biasa Tuhan ciptain. Tuhan bilang, yang ciptain mulut kamu siapa? Itu juga terjadi sama Gideon. Sebenarnya Tuhan bisa pilih yang lain, tapi kenapa Tuhan mau tetap pilih orang itu dan Tuhan ingin ubah hatinya dulu? Dia pahlawanku, sampai Tuhan bilang itu ke Gideon. Bapak Ibu, di mana hati ini adalah menjadi bagian yang penting. Karena ketika kita mau kita percaya, tapi hati kita tetap gak percaya, itu gak akan berubah apa-apa. Itu akan membuat kita lama-lama malah capek, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini juga terjadi pada ahli-ahli Taurat, di mana ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat religius, sangat bersifat yang luar biasa. Perilakunya mungkin ikutin semua hukum Taurat. Tapi mereka lupa bahwa inti dari Kristen setelah Tuhan Yesus adalah perubahan dari hati. Itu terjadi pada murid Yesus. Ketika dia ikut Yesus, dia kira dia akan jadi menteri. Aku akan jadi menteri, karena raja, aku akan jadi menteri kelautan. Mungkin ini jadi menteri keuangan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada kata kemarin Pastor bilang ada yang pulang kampung. Bahkan saking mereka anggapnya ini kata Tuhan Yesus bakal jadi raja, tapi mau dapat apa-apa pun pulang kampung deh. Udah mati rajanya. Sampai dia gitu loh Bapak Ibu. Tapi kenapa apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dan PDKT sama mereka selama 40 hari? Kamu bisa tahu hampir semua murid Yesus kecuali 1 orang matinya mati martir Bapak Ibu. Dulunya sempat mati, mereka kecewa, mereka sudah pulang kampung. Tapi ketika 40 hari terus PDKT, Tuhan Yesus kasih isi hati Tuhan Yesus. Mereka berani mati untuk Tuhan Yesus. Ini kenapa hati menjadi hal yang penting. Bukan cuma tahu. Mereka tahu Tuhan Yesus raja.
Oh, aku harus berbuat baik, aku harus mengasihi, aku harus mendoakan orang lain. Mereka tahu. Tapi ketika Tuhan Yesus ada, mereka bingung mau ngapain. Ketika Tuhan Yesus PDKT sama mereka, Tuhan Yesus incar hati mereka. Ketika Tuhan Yesus mati, angkat ke surga, apa yang mereka lakukan? Mereka berani mati untuk Tuhan Yesus. Cuma ada satu, itu Yohanes. Karena emang Tuhan Yesus waktu di mana Yesus bilang, Yohanes kamu gak akan mati karena dibunuh. Benar, waktu dia disiksa dia gak mati-mati. Tapi dia mati karena Tuhan di Pulau Patmos. Nah, ini kenapa yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, karena apa yang keluar dari hati dari sebelumnya itu meluap apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, ucapan yang kita keluar dari mulut kita, itu semua dari hati kita. Berarti saya bilang perubahan hati itu enggak gampang, enggak natural. Untuk kita jatuh cinta misalnya kepada seseorang itu mungkin kita nggak tahu kapan. Nah itu namanya supernatural. Tapi itu kita berubah sikap, aku romantis. Kita bisa baca Google, kita belajar romantis. Tapi untuk kita selama itu hal supernatural dan itu terjadi ketika kita melakukan PDKT Bapak Ibu. Berarti diajarkan oleh Papa dan Om Bagus juga, di mana selalu mengingatkan kita untuk kita bangun hubungan sama Tuhan Yesus. Karena ketika kita punya hati yang benar, apapun yang terjadi di luar sana, kayak seperti teman saya ini, mungkin dia mulai pergaulannya, tiba-tiba dia berubah, keyakinannya berubah, karena dia fokusnya ke behavior, ke perilaku. Ketika dia berubah baik, orang bilang, ih, lu so suci. Itu dia Bapak Ibu. Oke? Jadi next adalah, nah, ini Tuhan juga tahu bahwa hati manusia ini licik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu siapakah yang dapat mengetahuinya. Aku Tuhan yang mendidik hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Oke Bapak Ibu, jadi Tuhan juga tahu kalau manusia itu lemah di hati. Apalagi nih, kita suka cemburu, misalnya orang yang kita benci tiba-tiba sukses. Kalau anak-anak muda ya, kita kesel. Aduh, apalagi orang yang ibaratnya dulu kita bully, terus tiba-tiba dia lebih sukses dari kita. Itu kita kesel. Ayo, tapi kalau kita punya hati yang benar, ketika dia sukses kita akan bilang, oh good, Tuhan baik sama kamu ya. Kita tanpa ada rasa benci. Nah, secara natural manusia suka nih hal-hal kayak gini. Siapa di sini, Bapak Ibu? Saya percaya saya juga nonton drama Korea, Bapak Ibu. Apalagi drama Indonesia itu sangat mengajarkan tentang benci-benci. Mana ada cuma benar-benar Bapak Ibu misalnya di drama atau di sinetron semuanya baik semua. Bapak Ibu nonton nggak? So baik, iya nih makanan, terus bisa datang ke rumah dibawa makanan, terus sama istri semua baik semua. Bapak Ibu nonton nggak? Enggak ya, nggak ada drama-dramanya bikin emosi. Nah semua manusia dari naturalnya adalah suka tuh yang kayak gitu-gitu. Ya, salah boleh next. Jadi saya selesai. Tapi Bapak Ibu tenang aja, karena tadi saya bilang bahwa perubahan hati adalah bersifat natural, supranatural, Dan Tuhan bilang di sini, di Yesaya 3:6, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan padamu hati yang taat. Jadi untuk kita mau belajar untuk mengenal itu gak gampang. Bapak Ibu, saya juga awal-awal ketika saya ikut ketika Papa bilang, oh ini masih kagumnya itu saya dengar, menurut saya gak masuk akal awalnya. Tapi lama-lama ketika saya belajar untuk mengenal, dan ya sangat luar biasa sih, dimana ketika kita pelayanan, ketika kita melakukan yang terbaik, itu kan membuat kita capek. Tapi kalau dulu itu capek banget. Ketika kita udah capek, harus ngomongin aja gitu dulu. Tapi kalau sekarang ketika kita berbuat baik, saya tahu kenapa, karena saya tahu kenapa saya harus berbuat baik, karena Tuhan lebih dulu berbuat baik sama kita. Kalau fokus kita adalah hal bagaimana, Tuhan suruh aku berbuat baik, itu bagaimana. Tapi ketika fokus ke siapa, aku berbuat baik karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu berbuat baik kepadaku, Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui kehendak seseorang, kita harus dekat, kita harus tahu isi hatinya. Seperti mungkin pasangan suami istri atau mungkin pacaran, itu kita bikin bahagia seseorang, kita harus tahu apa yang dia suka, Bapak Ibu. Apakah lebih enak berhubungan dengan orang yang kita yang tahu kehendak kita atau tidak? Yang pasti yang tahu kehendak kita ya Bapak Ibu. Di mana semua ekspresi kita bisa terpenuhi. Kalau yang beda, nggak nyambung, nggak cocok, misalnya gitu. Nah ini juga dengan sama Tuhan. Kalau kita fokusnya ke bagaimana, kita merasa kita nggak cocok dengan kekristenan. Tuhan selalu aku berbuat baik, aku capek misalnya. Aku nggak boleh bunuh diri. Tuhan selalu nggak boleh rusak kebaikan Allah.
Aku nggak boleh kasih aku merokok, baik Allah lagi. Kita capek mau Bapak Ibu. Kita tahu kamu nggak merokok karena aku tahu tubuhku ini baik Allah. Kamu mau minum bir, ya aku udah kebutuhan misalnya. Aku tahu Tuhan juga baik sama aku, dia melindungi aku, tapi mau merusak tubuhku misalnya. Atau apapun lah Bapak Ibu. Fokusnya beda. Itu kenapa hal transformasi adalah bagian yang penting dari kekristenan. Oke, next saya. Nah, ya Bapak Ibu di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 bahasa Indonesia yang modern, Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadah. Ia melakukan ini melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikannya. Dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini dan kelihatan menerima sifat dan kalian menerima sifat ilahi. Nah, kenapa kuasa itu dan Tuhan sediakan untuk kita? Tinggal pilihnya kita mau gak? Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya yang Bapak suka bilang juga bahwa Tuhan udah kasih kita otoritas. Tuhan udah kasih kita, aku ini sayang sama kamu, aku ini bangun hubungan sama kamu. Tapi kadang kita nggak mau. Kita fokusnya aku lebih suka bagaimana caranya. Aku nggak suka tuh bangun hubungan susah. Aku harus sediain waktu, harus berkorban, pagi-pagi bangun untuk renungan, misalnya, atau mungkin harus ngelakuin hal yang benar dalam bisnis misalnya. Padahal dibangun untuk berbuat yang buruk. Itu susah. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, kita mau bangun hubungan dan PDKT sama Tuhan, ya itu nggak cepet sih. Tapi kita bisa melewati semua itu, melakukan hal yang benar, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang udah siapin, ada Tuhan yang udah sediain. Nah, saya udah mau selesai, next saya. Nah, bisa kan sekarang kita Bapak Ibu, mungkin kita bisa berdoa kepada Tuhan seperti ini. Karena itu berdoa demikian: Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika hati kita sudah diubah oleh Tuhan, kita akan tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu di hidupku, bukan jadilah kehendakku di hidupmu. Kalau kehendak kita di Tuhan, Tuhan suruh aku berbuat baik, aku udah berbuat baik. Aku punya rumah dong Tuhan. Tuhan suruh aku, misalnya puasa, aku udah puasa Tuhan, aku minta misalnya mobil bagus dong Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi saya menyampaikan bahwa perubahan hati adalah inti dari kekristenan. Karena semua agama mengajarkan perbuatan baik, bahkan lebih baik dari orang Kristen. Harus sembelih harus dibagi makan, terus misalnya kalau dia pahala banyak dia bisa surga dan lain-lain. Yang salah. Lihat ada anak-anak ayat yang terakhir sorry Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ini Tuhan yang bilang, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menempatkan diri padanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jika kita fokus dalam kasih Tuhan, mungkin saya tidak mungkin dalam usaha ada hal yang buruk kita lakukan, tapi kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Malaikat Tuhan ini janjinya akan memberikan kita kekuatan. Jadi apapun yang kita alami sekarang, mungkin kita lagi capek, lagi bosan, Bapak Ibu bisa cek hati kita, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan atau kita berharap Tuhan yang sesuaikan kehendak Tuhan dari kehendak kita ke Tuhan. Next saya, dan intinya sebenarnya adalah Christianity is not about behavior modification. Kekristenan itu bukan bicara soal perubahan perilaku, tapi kekristenan bicara soal heart transformation. Kekristenan bicara soal perubahan hati. Itu kenapa ketika ini saya sadari ya, ketika mengikuti Om Bagus dan Bapak juga, saya dengar firman-Nya kayak tentang kasih Tuhan, tentang Allah baik, tentang pokoknya hal-hal yang Tuhan baik. Tapi ketika kita jalan kan bilang, kamu harus lakukan ABC, kamu harus persepuluhan, kamu harus, dia fokusnya bukan ke hati Tuhan, dia fokusnya ke gimana kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Dan sebetulnya kekristenan adalah heart transformation. Jadi ketika apapun yang terjadi dari yang pertama kita belajar, ada hujan, ada banjir, ada badai. Ketika terjadi 3 hal itu dalam hidup kita, berkat yang berlimpah, terus ada masalah juga. Kalau kita punya hati yang diubahkan oleh Tuhan, kita nggak akan goyah, Bapak Ibu. Kita akan tahu kehendak Tuhan. Kita ngelakuin semua dengan hati kita yang tulus, bukan karena terpaksa. Jadi seri saya sampai sini, saya juga untuk menutup, saya juga kaget ketika dengar kabar itu, karena orang ini saya bisa bilang cukup luar biasa. Yang saya bilang ini sampai diundang ke ngomong di anak-anak muda di salah satu gereja yang cukup gede juga. Jadi saya bisa bilang bahwa ini Bapak Ibu, Kristen itu bukan bicara soal perilaku kita. Kita berbuat baik, kita malam kita capek. Tapi ketika hati kita diubahkan dan kita fokus dengan kasih Tuhan, apapun yang terjadi, mau berkat yang berlimpah datang, mau masalah yang luar biasa datang, kita bisa bilang, kita mampu melewatinya karena Tuhan yang bersama kita. Amin Bapak Ibu. Jadi sharing saya padat dan singkat. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin apa?